Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dikarenakan oleh rahmat dan karunia Allah lah kita bisa beribadah, kita bisa berada di tempat yang paling mulia, di rumah Allah, rumah yang selalu mengingatkan kita kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti majelis ilmu ini dengan ikhlas, supaya kita mendapatkan fadilah dan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan ketenangan jiwa, akan senantiasa diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, dan akan menjadi orang yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Mudah-mudahan semua fadilah itu malam hari ini bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan. Semua peninggalan beliau hanyalah panduan bagi kehidupan kita, karena yang diwariskan oleh Nabi bukanlah harta, yang diwariskan Nabi bukanlah dunia, tapi yang diwariskan Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda, layluha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang, hujjah yang sangat jelas, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada orang yang mencoba untuk meninggalkan jalan itu illa halik, kecuali pasti binasa. Oleh karena itu, jalan selamat hanyalah jalan yang telah dirintis dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba keluar dari jalan itu, maka Nabi mengatakan pasti akan binasa. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian maqasidu al-ibadat, yang dalam hal ini kita sudah membahas maqasidu az-zakah, maqasidu syariah dalam bab zakat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan zakat, mulai dari definisi, pembagiannya, dalil-dalilnya, di mana dalil kewajiban zakat itu diambil dari Al-Quran
dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalilnya adalah ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Jadi kalau para ulama sudah sepakat, maka itu merupakan hujjah yang qat'i bagi kita. Kalau menentangnya berarti dipastikan itu satu tindakan yang salah. Maka Abu Bakar As-Siddiq di masa pemerintahan dia muncullah orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Dikiranya zakat itu wajib hanya ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah tidak ada, mereka mengira kewajiban zakat juga sudah tidak ada. Pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi mereka semua. Dianggap mereka sebagai orang yang murtad. Maka dikenallah satu istilah harbul murtaddin, memerangi orang-orang yang murtad. Salah satu yang diperangi ketika itu adalah mereka-mereka yang menolak untuk membayar zakat. Nah, dari situ dipahami bahwa sesungguhnya kewajiban zakat memang adalah merupakan kesepakatan, ijma'nya para ulama. Tidak ada satupun di antara ulama Islam yang mengingkari kewajiban itu. Ikhwati fillah, sekarang insyaallah kita coba masuk pada maqasid dari ibadah zakat. Ini yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Maqasid ibadah az-zakat. Untuk apa zakat itu diwajibkan oleh Allah? Untuk apa disyariatkan? Kita bisa melihat maqasid zakat itu dari beberapa sisi. Kalau kita tengok dari referensi-referensi yang ada yang membagi-baginya maqasid itu seperti maqasid ukhrawiyah. Maqasid tujuan yang orientasinya adalah akhirat. Ada nanti maqasid dunyawiyah. Maqasid tujuannya untuk orientasi dunia. Berarti dari kewajiban zakat itu juga akan kita dapatkan nanti keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawi, iktisadiyah, membangun ekonomi masyarakat. Biar kuat ekonomi masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan berzakat. Nanti akan kita lihat insyaallah. Ada juga yang mencoba untuk mengklasifikasikan tujuan zakat itu begini. Ada maqasid zakat yang hubungannya dengan muzakki. Apa yang akan didapat oleh muzakki dari zakatnya? Ada nanti maqasid zakat yang hubungannya dengan penerima zakat, mustahik. Jadi kan ada muzakki, ada mustahik. Kalau muzakki itu orang yang berzakat, kalau mustahik zakat itu orang yang berhak menerima zakat. Jadi tujuan zakat itu nanti ada yang hubungannya dengan muzakki, ada yang hubungannya nanti dengan penerima zakat, bahkan ada hubungannya nanti dengan masyarakat secara umum. Ketika zakat-zakat itu sudah dibayarkan oleh orang-orang kaya, maka orang-orang miskin akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Kalau mereka sudah mendapatkan kebutuhannya, maka berkuranglah kejahatan-kejahatan dan penyakit-penyakit sosial. Kenapa ada orang maling? Tidak ada kena makan. Andaikan dia mendapatkan uang zakatnya, tentu ada nangkan dibu. Akhirnya dia meninggalkan perbuatan itu. Kalau seandainya dia sudah mendapatkan kebutuhannya, apakah dia akan tetap melakukannya lagi? Tentu tidak. Maka masyarakat luas akan ikut merasakannya.
Nah, oleh karena itu ini sebuah syariat, sebuah ketentuan agama yang memang paripurna, sempurna dalam mengentaskan kemiskinan dan dalam menghapus penyakit-penyakit masyarakat, masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu biasanya memang ada pada persoalan ekonomi, pada persoalan keuangan, yang itu bisa teratasi dengan ibadah zakat. Jadi zakat itu manfaatnya bisa untuk yang berzakat, bisa untuk yang menerima zakat, itu sudah pasti, dan bahkan masyarakat secara umum, masyarakat secara luas. Jadi ada yang membagi-baginya seperti itu. Itu bukanlah hal yang bertentangan. Mau kita lihat tujuan zakat ukhrawi duniawi atau kita lihat tujuan zakat muzakki mustahik, itu bukanlah satu hal yang bertentangan. Itu hanya menunjukkan keluasan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari coba kita lihat satu persatu. Kalau dikatakan zakat yang orientasinya adalah ukhrawi, berarti kepentingan akhirat. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tujuan akhir kita, destinasi akhir kita kalau bisa surga. Dan itu ada di akhirat. Salah satu caranya untuk supaya kita mendapatkan kebutuhan akhirat kita, itu justru adalah dengan ibadah zakat. Seperti apa itu? Dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mencintai mereka yang berzakat? Karena mereka adalah orang-orang yang taat dalam melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatullah akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Membayar zakat berarti melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kan ada di antara yang mendapatkan naungan itu adalah orang-orang yang memberikan hartanya. Diberikan oleh tangan kanannya tapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah keikhlasan di dalam memberi. Jadi memberi tapi tidak dengan digembor-gemborkan. Memberi tapi tidak tujuannya adalah untuk dipuji-puji. Diberi tujuannya bukanlah untuk sesuatu yang pamer-pamer macam-macam. Ini itu penyakit awak zaman kini yo. Alun ben barang dulu bapoto dulu. Tu masukan mereka di nyalun sampai barang dulu. Bau nak sampai apa foto dulu. Itu fitnah yang luar biasa zaman kita ini yang bisa merusak niat. Kadang beralasan pula yang melakukan ketujuan untuk motivasi Pak Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan niatnya terjaga. Tapi untuk diketahui, iblis itu cerdas dalam menggoda kita. Iblis itu pintar dia di dalam menjerumuskan kita. Dan salah satu yang akan dirusak oleh iblis itu adalah niat. Nyokoje iblis dia. Tujuan pertama iblis apa? Jannah wa kojon kebaikan. Itu tujuan pertama. Bagaimana kita hendak mengerjakan kebaikan? Seharusnya bayar zakat, hendak jadi bayar. Itu tujuan pertamanya. Seharusnya kita sholat, hendak jadi sholat. Seharusnya baca Quran, hendak jadi baca Quran. Itulah tujuan utama. Tujuan kedua, kalau tidak bisa, ada yang menghalangi awak untuk berbuat baik, minimal berkurang kebaikan yang dikerjakan itu. Itu tugas keduanya. Motif keduanya, mengurangi kebaikan kita. Patu 2 halaman, wak baca Quran 2 sehalaman jadi.
patui salat duha wa sampai rakaat 2 jadi. Atau patui tahajud sekian rakaat 2 jadi. Itu tujuan kedua dia. Yang ketiga, kalau ndak yo bisa deh mengurangi, tetap jo banyak buat deh. Berarti tugas yang ketiganya apa? Rusak niatnya. Rusak niatnya. Jalan salatnya tapi niat merusak niat. Nah, oleh karena itu kita harus waspada ini dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Persoalan niat. Kita mesti benar-benar kuat dalam menghadapi semua godaan agar niat kita ikhlas. Maka ulama-ulama pada masa dahulu, pada orang-orang tabi'in pada masa dahulu, apa katanya? Tidak ada yang lebih sulit dalam hidup beragama ini yang saya hadapi melebihi niat, melebihi menjaga keikhlasan. Inilah yang paling sulit. Jadi coba ibadahnya, tapi lainnya jangan orang pulang elok situ dulu. Itu. Orang lain ndak cik jangan pun deh antri yo jaganya. Berarti ada persoalan niat. Nah, oleh karena itu agar mendapatkan keutamaan dari memberikan harta kita itu memang mesti dengan niat yang ikhlas, dan orang-orang seperti itu akan mendapatkan naungan nanti di hari mahsyar. Membersihkan jiwa dan menghapus dosa. Itu di antara maqasiduz zakah, membersihkan jiwa dan membersihkan harta itu sendiri. Jadi jiwa kita bersih dari sifat bakhil, harta kita bersih dari yang bukan hak kita. Itu diambil dari ayat yang pada pertemuan terakhir dulu, kalau enggak salah sudah kita sebutkan. Karena kata Allah apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka zakat harta mereka. Jadi ambillah dari mereka shadaqatan, sedekah dari harta mereka itu. Ayat diperintahkan kepada Nabi oleh Allah agar Nabi mengambil zakat mereka. Untuk mengamalkan ayat itu, Rasul mengutus utusan-utusannya. Diutus oleh Nabi saat korma mau panen, diutus. Sebulan pai ke kampung, sebulan pai tengok kebun yang di situ, etong. Dan itu artinya bahwa zakat tidak menunggu kesadaran orang kaya, tapi dijemput. Nyokot nunggu kesadaran, kok tidak sadar-sadar. Didatangi, ditanya, "Bab, hasil korma panen petang?" Dijawabnya, sekian ribu kilonya, berarti zakatnya segini. Buat sini zakat. Itulah kerja utusan Nabi dan resmi. Maka yang pemungut zakat itu resmi diutus oleh Nabi. Itulah yang disebut dengan amil. Amil zakat itu. Jadi resmi, sah. Kalau muzaki sudah menyerahkan harta kepada amil, berarti kewajiban muzaki sudah selesai. Diboleh sekian goni umpama. Berarti kewajiban muzaki sudah selesai. Andaikan di pertengahan jalan dirampok zakat, apakah yang muzaki harus mengganti? Tidak, karena kewajibannya sudah selesai. Itulah beda menyerahkan zakat kepada amil dengan kepada yang bukan amil. Tapi kalau dititipkan deh, tolong anton zakat dan kohanya. Inyo jo menitip kohanya. Berarti dia ini wakil si muzaki. Kalau seandainya hilang, muzaki wajib mengganti. Kewajibannya belum sampai, belum selesai.
Apa yang dituntut dari hartanya secara hukum belum selesai. Maka ambillah dari harta mereka zakatnya. Untuk apa gunanya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Supaya mereka bisa bersih. Harta mereka bisa bersih dan jiwa mereka bisa bersih. Kok harta bisa bersih? Iya, karena dari semua yang kita miliki ternyata tidak semuanya adalah hak kita. Ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak. Ada hak. Bagi siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang yang meminta-minta, bagi orang miskin, orang fakir miskin. Berarti ada hak di kepemilikan seseorang, dia yang memiliki, tetapi sesungguhnya itu adalah titipan Allah yang merupakan hak orang lain, dan itu sesungguhnya juga adalah ujian bagi keimanan. Andaikan yang kaya tidak membayarkan zakat hartanya, berarti dalam harta yang dia punya ada yang bukan hak dia. Apa hukum memakan hak orang lain? Kalau bukan hak dia berarti hak orang lain. Kalau dia tidak bagikan berarti dia memakan hak orang lain. Hak siapa ini? Hak fakir miskin, hak asnaf. Maka dosa karena dia telah memakan sesuatu yang bukan hak dia. Inilah ujian-ujian keimanan yang ada di dalam syariat Islam. Orang-orang beriman tentu saja dia akan takut kepada Allah sehingga dia melaksanakan apa yang harus dia lakukan. Tidak sekedar membersihkan harta, tapi tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa si kaya. Orang kaya supaya jiwanya bersih dari sifat bakhil, maka dipaksa dia untuk membayar zakat. Karena zakat itu sebagai sebuah kewajiban, maka hukumnya wajib. Beda dengan sedekah, infak, wakaf. Itu bukan sebagai sebuah kewajiban, itu anjuran. Maka memberikan harta itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran. Kalau untuk zakat itu sebagai sebuah kewajiban. Untuk apa? Dengan memberikannya, dengan melaksanakannya, itu akan mengikis sifat-sifat bakhil yang ada pada diri orang-orang yang memiliki harta, agar mereka sadar bahwa sesungguhnya harta yang dia miliki itu sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil dari usaha. Ini kadang-kadang lupa. Ada orang yang lupa ketika Allah berikan dia harta, lupa dikiranya harta itu semata-mata adalah hasil kerja, hasil usaha. Dengan ilmu yang dia miliki, kemampuan yang ada, dikiranya harta dihasilkan dari cara itu. Asbabnya bisa saja itu, tapi sesungguhnya yang memberikannya adalah Allah. Ketika ada orang mampu berusaha, siapa yang memberikan kemampuan itu? Allah. Ketika ada orang disukseskan dalam bisnisnya, siapa yang menyebabkan sukses bisnisnya? Allah. Allah yang mengizinkan dia untuk mendapatkan itu. Nah, maka ini semua menjadi bagian dari maqasid dari ibadah zakat. Dengan membayar zakat itu bisa menjadi cara untuk menunjukkan syukur si pemilik harta atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara maqasid yang lainnya hubungannya sama maqasid tarbawiyah. Maqasid tarbawiyah itu sifatnya sifat apa yang akan dididik oleh ibadah zakat. Ya, zakat itu sebagai sebuah madrasah, sama dengan Ramadan sebagai sebuah madrasah
itu tempat pembelajaran, kita dididik olehnya. Apa yang akan dididik oleh dia? Itu menghilangkan sifat hasad dan dengki dalam diri si fakir terhadap orang-orang kaya. Andai kan ada orang kaya bertetangga dengan orang miskin, tapi orang miskin ini selalu mendapatkan curahan kebaikan dari orang kaya, hilang hasad. Nyokono dapetnya kebaikan dari harta yang dia miliki. Tapi kalau seandainya si miskin ini tidak pernah mendapat apapun dari si kaya, ikut tambah banyak aja horoto, ikut tambah musikin juga tahu. Tapi yang ini tidak pernah merasakan, akan ada hasad pasti itu. Dan kalau sudah hasad tentu diikutkan oleh dengki dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Sempat terjadi musibah di rumah orang kaya. Apanya orang miskin sampion tanggunglah sangnya. Tangguhlah sangnya. Tapi andaikan fakir miskin yang ada di sekelilingnya mendapatkan kebaikan dari kekayaan yang dia punya, bayar zakat dikasihnya, dia yang didahulukannya untuk mendapatkan. Andaikan terjadi sesuatu di rumah si kaya ini, ikut tidak perlu diimbau dong. Kalau dia tahu bahwa si kaya ini sedang mendapatkan kesulitan, akan segera dia melakukan sesuatu mana yang bisa dia lakukan. Kenapa dia bisa bertindak seperti itu? Karena hubungan antara dia dengan si kaya tadi baik. Dia selalu mendapatkan kebaikannya, tidak pernah lupa ketika bayar zakat. Sempat membawa mobil, bocor ban tengah jalan. Sampiong ke ada orang yang biasa dibantu. Kira-kira saat kita mendapatkan kesulitan seperti itu, yang biasa kita bantu tadi, membantu kita enggak? Yakinlah. Tapi kalau enggak, didapat matunya terjadi ya, tanggungan sangatnya. Bang Selama enggak pernah peduli. Maka zakat itu menghilangkan hasad, menghilangkan dengki dalam diri si fakir terhadap orang-orang kaya. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi orang-orang kaya, jangan merasa tidak membutuhkan orang miskin. Di sinilah Islam itu mengatur keseimbangan dalam kehidupan supaya tidak ada jarak antara yang kaya dengan yang miskin, supaya tetap akrab antara yang kaya dengan yang miskin. Maka salah satu konsepnya ada pada ibadah yang namanya zakat. Zakat itu pasti akan mengeratkan hubungan, akan menjalin silaturahim antara si kaya dengan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang begini-begini itu masuk dalam bagian maqasid tarbawiyah. Tarbawiyah itu kan tarbiyah. Dididik kita ini memang saling peduli, saling memperhatikan. Jangan justru saling cuek. Kalau kita saling cuek, berarti masyarakat kita sendiri akan menanggung hal-hal yang kita rasakan dalam kehidupan, karena kita sendiri yang menghilangkan simpati orang lain terhadap diri kita. Maka agama ini kalau kita tengok rukun Islam semuanya itu pasti mengandung hal-hal yang seperti itu. Unsur bagaimana menunjukkan saling kepedulian. Sholat, puasa,
zakat, haji, semua ada unsur itu. Yang kadang-kadang kalau kita pikir sekilas tidak terbayang kadang-kadang. Salat saja, kenapa Nabi menganjurkan untuk bersab-sab rapat seperti itu? Karena kalau kaki sama kaki tidak bisa ketemu, itu hati sama hati juga akan payah untuk ditemukan. Tapi kalau sab-sabnya rapat, berarti masyarakatnya baik. Dambi mengatakan dalam hadisnya seperti itu. Alternatifnya, pilihannya dua saja, luruskan saf atau Allah akan turunkan perpecahan di tengah-tengah kalian. Berarti orang yang kalau safnya bengkok-bengkok, itu gambaran dari suatu masyarakat yang tidak akur, tidak baik. Nah, zakat ini lebih lagi, karena zakat itu jelas memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, itu menunjukkan adanya kepedulian. Maka zakat itu adalah menunjukkan kepedulian si kaya bagi kehidupan orang miskin sebagai asnaf. Dan itu juga menggambarkan bahwa si kaya merasa dia memerlukan adanya orang lain dalam kehidupan ini selain daripada orang yang status sosialnya tinggi sama seperti dia. Ini tidak ada disebut kaya kalau tidak ada miskin. Bapaknya buinya kaya kalau tidak ada, dia disebut kaya karena memang adanya yang miskin. Dan kita tidak akan mungkin untuk bisa hidup kalau seandainya semuanya adalah kaya, dan tidaklah mungkin bisa hidup kalau semuanya hanya miskin. Keseimbangan dalam kehidupan adalah ketika bergandengan dua kutub yang tadi itu. Dan itulah hukum Allah, itulah sunnatullah, sehingga kehidupan kita bisa menjadi sangat ideal dan sangat baik. Ikhwati fillah, di antara tujuan atau maqasid dari ibadah zakat tadi itu adalah zakat punya andil yang sangat besar dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ini persoalan sosial. Ini namanya maqasid ijtimaiyah. Maqasid ijtimaiyah itu maqasid orientasinya adalah persoalan sosial. Maka dengan adanya ibadah zakat akan dipastikan punya andil yang besar dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran itu tetap saja ada. Bagaimana kita mencoba untuk menguranginya, dan salah satu cara Islam dalam mengurangi itu adalah zakat. Ketika ada, kita berikan umpamanya ilustrasinya, seandainya ada 10 orang kaya, membayar zakat itu kan tidak mesti Ramadan. Ini kadang satu kesalahan juga bagi kita. Bayar zakat kalau sudah Ramadan. Zakat itu kan haul. Tergantung haulnya kapan, disitulah dia bayar zakat. Mungkin haulnya Muharram, mungkin haulnya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, andaikan ada 10 orang kaya, yang satu haulnya di bulan Muharram, maka dia bagilah zakat itu ketika haulnya pada bulan Muharram. Maka masyarakat sekeliling dia, sekitar dia, karena yang paling afdal kita memberikan zakat kan di mana kita berada. Tidak mesti kita kirim-kirim kemana-mana. Kalau sudah terpenuhi yang sini, bolehlah kirim ke sana. Ini tidak dikirim jauh-jauh, tapi tetangga kita miskin. Maka yang paling afdal adalah yang di mana kita tinggal. Nah sekarang yang pertama, si A
haulnya bulan Muharram, dibagikanlah zakat itu pada bulan Muharram karena haul, nisab dan haul. Pada bulan itu orang-orang fakir miskin mendapatkan. Pada bulan Safar, si B rupanya haulnya sempurna. Berarti dia bayar pula zakatnya pada bulan Safar. Maka di bulan itu dia mendapatkan pula, yang tetangga-tetangga yang tadi itu mendapatkan pula apa yang dia butuhkan. Nanti yang ketiga haulnya ternyata pada Rabiul Awal, begitu seterusnya. Berarti orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mustahik zakat dalam setiap bulan dia mendapatkan kebutuhannya. Inilah andil dari ibadah zakat di dalam mengentaskan kemiskinan. Ada juga dalam persoalan mengentaskan kemiskinan itu yang dibahas oleh pakar-pakar kontemporer dalam masalah zakat, boleh tidak zakat itu diproduktifkan. Nah, itu yang dibahas. Umpamanya ada zakat yang mau dibagi. Zakat itu kan biasanya sifatnya kan konsumtif, bagi habis. Sekarang tidak dibagi tapi dijadikan modal. Lalu kemudian dibuka usaha. Ada ide-ide seperti itu. Apakah dibolehkan atau tidak? Itu terlepas dari perdebatannya di kalangan para pakar. Tapi yang jelas jangan sampai nanti gara-gara ini dijadikan modal justru menutup peluang mendapatkan kebutuhan pokok si miskin yang harusnya dia dapatkan hari ini, tapi tunggu lalu jadilah modal nyolongkan untung modal tadi kalau mati. Maka yang paling baik sebenarnya bukan seperti itu kan. Tetap dipenuhi dulu kebutuhan. Setelah itu jika memang masih ada, silakan untuk diproduktifkan. Tapi kalau ditunda dulunya nak makan saya kok. Tunggu dulu ya, dimodalkan dulu kok, diputar. Kok nyelita saya kok. Tentu yang menjadi keharusan adalah menyelesaikan persoalan dia pada hari ini. Kalau akan itu yang terjadi ya berarti jangan lakukan. Tapi jika sisanya ingin diproduktifkan ya berarti itu sesuatu yang bisa saja dapat dibenarkan. Persoalan zakat ini memang akan dapat juga menghidupkan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli si miskin dan bisa menghidupkan pasar. Pasar akan menggeliat dengan zakat yang dibagi. Buat jelas ilustrasi. Ketika satu komunitas yang banyak di situ orang-orang gajian bulanan, maka pasar akan ramai di awal-awal bulan. Apa betul? Awal bulan gajian. Itu di komunitas yang memang mereka mendapatkan maisahnya dari sisi gajian. Tapi kan tidak semua orang yang seperti itu. Ada orang yang akhir bulan tahu aja. Tanggal 1 akhir bulan juga. Ada orang yang awal bulan tahu aja. Nak tanggal berapa aja lah, tetap sama dengan awal bulan. Nah, disinilah bagaimana menghidupkan ekonomi ketika disatukan yang dua tadi. Ketika si miskin mendapatkan uang dari zakatnya, lalu ada orang-orang lain yang memang dia punya usaha-usaha kecil-kecilan. Kecil-kecilan tuh umpama jual-jual gorengan. Jual-jual gorengan di jalan-jalan, nah, itu ada lo pasar lo. Nggak kan pernah orang pakai pajero banti jual goreng di jalan dulu. Orang motor-motoran cak ndak situ sampai mulai goreng lah. Tadi lobi hotel lah. Risalah semula ibu cik. Bakwan 10.000 cik. Ini itu juga bakwannya berbeda-beda keneknya. Itu pangsa pasar namanya. Yang akan membeli yang di jalan siapa? Ada pula pangsa pasarnya.
Ketika orang-orang yang fakir miskin mendapatkan dari zakatnya, mendapatkan haknya dari zakat itu, tentu dia punya kemampuan, punya daya beli. Pada saat dia mendapatkan, maka yang tadi akan laris nyinyo tenang kamu beli jenis itu. Itu memang jenis itu loh, hukum gini kan. Soto orang kaya beli 50.000 semangkuk. Kalau cicir dawak cukup lah 5.000, 10.000. Itu loh pasar awak memang itu loh. Tapi ketika ada orang yang ekonomi tinggi, tentu ada pula tempat di mana dia membelikan kebutuhannya. Lah jadi itu hukum. Harga satu botol aqua di bandara sama enggak dengan di pinggir jalan? Sama dah. Pasti berbeda. Karena pangsa pasarnya ada. Nah, maka untuk menjaga keseimbangan, kemampuan daya beli, menghidupkan pasar, meningkatkan ekonomi, itu memang salah satunya dari zakat yang diatur oleh agama Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk? Lalu lagi? Alah? Oh, ya. Baik, kalau sudah masuk waktu Isya, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, kita lanjutkan sedikit materi kita terkait dengan maqasid dari ibadah zakat. Sudah banyak hal tadi yang kita sampaikan, bahwa di antaranya adalah ibadah zakat sebuah ibadah yang akan menghidupkan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli si miskin, dan juga menghidupkan pasar. Ada di antara maqasid zakat itu juga adalah menghilangkan sifat minder dari si miskin, sebab mereka merasa diperhatikan oleh masyarakat. Menghilangkan sifat minder itu. Orang biasanya kalau punya kekurangan, tidak seperti yang lain, ada rasa minder. Tidak ingin bersama-sama, malu, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka diperhatikan, diberikan perhatian yang cukup dalam persoalan ekonomi ini, maka hilanglah sifat minder itu. Karena mereka merasa diperhatikan oleh orang-orang yang kaya. Dan memang sebenarnya tidak sepantasnya kita merasa minder. Karena dalam hidup ini kan yang menentukan kita kan adalah ketakwaan kita. Kemuliaan kita di sisi Allah adalah ketakwaan. Maka orang kaya salah satu bentuk ketakwaannya adalah dengan membayar zakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Adapun orang-orang miskin, ketakwaan mereka ditandai dengan kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan. Tapi ketika mereka mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dari orang-orang kaya, itu pasti akan mereka merasa diperhatikan, merasa diperlukan di tengah-tengah masyarakat, merasa tidak dibiarkan begitu saja. Itu akan berbeda nanti ketika mereka tidak pernah mendapatkan sesuatu dari harta zakat yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Satu poin terakhir biar kita bisa bertanya jawab, ada di antara maqasid iktisadiyah, maqasid yang orientasinya ekonomi dalam zakat adalah bahwa sesungguhnya zakat itu akan membuat harta semakin berkembang. Jadi zakat itu rupanya bukan untuk mengurangi harta, tapi zakat akan membuat harta semakin berkembang. Karena janji Allah, satu yang diberikan gantinya adalah 10. Maka pertemuan yang terakhir kemarin kalau nggak salah pernah saya sampaikan itu, dalam hitungan perkembangan harta, pertumbuhan harta, jangan pakai matematika kita, tapi pakailah hitungan Allah, matematika Allah. Kalau hitungan-hitungan awak 2 kali 2 0. 2 kurang 2 0. Tapi kalau kita pakai hitungan Allah, 2 kurang 2 20. 2 diberikan ganti 10. Berarti 2 kali 10 20. Kita punya 10. Kasih 1. Kalau dalam hitungan kita 9. Tapi kalau dalam hitungan Allah 19. 10 kurang 1. Kok 9 kan? Yang 1 ini berubah jadi 10. Berarti 9. Berarti 19. Nah, maka kalau kita pertahankan hitung-hitungan kita, dakwah nak membenda. Yang terbayang apa? Berkurang. Padahal hadis Nabi mengatakan mana qasat sadaqatun min mal, atau mana qasamalun min sadaqah. Tidak pernah harta itu berkurang disebabkan oleh sedekah, oleh zakat. Tidak pernah kita mendengar dalam catatan sejarah orang jatuh miskin karena rajin bayar zakat. Tidak ada. Orang jatuh miskin karena rajin bersedekah, itu tidak ada.
Karena janji Allah pasti benar. Maka salah satu dari cara untuk menumbuh kembangkan harta itu justru ada pada zakat, ada pada cara memberikan apa yang kita miliki, bukan justru menumpuk-numpuk takut habis, khawatir kalau diberikan akan berkurang. Berarti orang-orang seperti itu dia masih mempertahankan hitungan-hitungan dia lupa dengan hitungan-hitungan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Dengan adanya ibadah zakat, maka di situ ada semangat untuk supaya tidak menumpuk-numpuk harta tanpa melaksanakan kewajiban. Diperangi semangat menumpuk harta yang tidak membayarkan kewajiban, dan cara meranginya adalah dengan ibadah zakat. Karena menumpuk-numpuk harta itu justru akan merusak tatanan ekonomi. Karena harta tidak produktif. Maka dalam Islam harta mesti produktif. Itu Umar bin Khattab pada masa beliau, kalau nampak dia lahan kosong, dicair lah seminggu masih kosongnya, Bu. Umar nanya, ini yang punya lahan siapa? Dipanggilnya tuh. Lahan kosong ini kamu isi atau serahkan ke saudaramu. Tidak boleh kosong, Umar. Karena dengan kosongnya lahan berarti tidak produktif. Coba kok ditanam situ, dipancang-pancang situ, ubi tumbuh, pucuk ubi bisa disayur, apanya isinya bisa digoreng segala macam. Maka Umar akan panggil, pilihannya dua, kamu garap sendiri, kalau tidak sanggup serahkan ke yang lain. Maka tidak ada lahan kosong sama Umar. Tidak boleh, mesti produktif. Itulah sistem ekonomi Islam sebenarnya. Karena menumpuk-numpuk dengan tidak produktif merusak ekonomi. Apa dia usaha ekonomi Indonesia? Hanya 9 uang ya mau gang rotornya. Dan ditumpuk menjadi orang terkaya di dunia. Itu udah dapat predikat terkaya begitu. Apa kuno? Bangga menjadi orang terkaya. Maka Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, kalau Nabi punya emas sebesar Bukit Uhud, apa yang akan dia lakukan? Apa kata Rasul? Tidak sampai 3 hari emas akan habis dibagi. Karena dengan berada di tangan sendiri berarti membuat dia tidak produktif. Kalau tidak produktif berarti ekonomi tidak berkembang. Sementara yang miskin perlu dibantu. Ini tidak produktif, hanya untuk kekayaan sendiri saja. Sementara orang memerlukan, dia tidak mendapatkan lahan untuk berusaha. Disitulah muncul dalam ekonomi Islam itu ada namanya mudharabah. Mudharabah itu kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha yang bekerja. Nyado orang rajin bekerja pi modal dak dong. Ada orang punya banyak modal pi male bekerja. Sekarang disatukan dia. Yang punya modal disatukan dengan yang rajin bekerja. Dia yang berusaha, modal yang ditanggung oleh yang satu ini nanti hasilnya dibagi. Itulah yang disebut dengan mudharabah. Itu mudharabah nomor. Sistem bagi hasil. Terserah nanti itu apakah 50-50, 40-60, terserah 30-70. Islam tidak membatasi dengan satu bentuk,
kata, tapi tergantung apa yang mereka sepakati. Apa tujuannya? Supaya produktif harta itu. Sementara yang lain membutuhkan pekerjaan, dia siap untuk bekerja. Acuh lahan yang kosong tadi ha. Ada yang rajin bekerja, nawa cabak banyak di rumah, cuma lahan kerjangku dak ada. Serahkan ke dia. Silahkan kamu garap itu. Nanti hasilnya dibagi. Untung enggak dua-duanya. Yang punya lahan dapat keuntungan, yang bekerja dapat keuntungan. Begitulah keindahan yang ada dalam syariat Islam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Maqasiduz zakat sebagai bahasan terakhir barangkali dalam bab zakat, sebelum nanti kita pindah kepada bab ibadah yang berikutnya. Terima kasih. Kalau seandainya ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam pertanyaan itu tadi. Di antaranya adalah apa hukum zakat gaji? Itu masalah pertama. Masalah yang kedua seperti yang ditanyakan tadi, apakah kita yang ditarik uangnya harus tahu untuk apa? Kemana dibagikan? Biasanya cuma itu kalau lah ada curiga-curiga kan. Kalau zaman dulu ada amil diutus dari Nabi, dibawa harta ke Madinah, orang muzaki tidak ada lagi sedikit pun mempertanyakan, karena dipastikan uang itu tepat sasaran, karena langsung nanti Nabi yang menggunakan. Al-Quran akan mengatur ada delapan asnaf yang berhak untuk menerima. Kalau diberikan ke salah satunya, berarti oke, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, jadinya biti zakat untuk buat jembatan, nyebiti zakat, tapi digunakan untuk yang bukan pada tempatnya, tentu tidak pas. Tapi itu inti pertanyaan tadi kan, apakah harus? Iya, apakah harus mengetahui? Kalau tidak ada kecurigaan, tidak harus, karena kita sudah bisa meyakini. Tapi kok ada curiga-curiga, boleh tanya sekali. Nya kana wangi mananya ndak. Kok lambek lah nek bangkit kok kan. Tapi apa tanya ndak kan ya kan? Tidak ada keharusan, karena dasarnya adalah amanah. Dasar bermuamalah dan perkara ini adalah amanah. Orang yang ditunjuk untuk pengumpul zakat mesti adalah orang yang amanah. Nabi saja ketika nampak ada sedikit kurang amanah langsung ditegur. Itu diantara dulu sudah saya sampaikan, diantara yang diutus Nabi banyak dia hasil zakat dibawanya. Ya Rasulullah, ini semua zakat yang berhasil saya kumpulkan. Ada sagoni, tapi yang sagoni kau ya Rasulnya, ikut untuk dayan di orang dunia, tidak untuk baitul mal lagi. Bohongi Nabi. Marah Nabi ketika itu. Apakah kalau kamu duduk di rumah saja, segoni kau dapat juga atau tidaknya? Pasti dapat segoni kamu nih, karena kerja kamu yang memungut zakat. Berarti sokok. Tahun suak kau diutus dek Nabi balik, ala bisa cincai-cincai. Nyakil lerapik segoni batang mah. Berarti antisipasi oleh Nabi kalau nampak
ketidakjujuran. Maka kalau rasanya nampak, tanya aja. Tapi kalau enggak, ya serahkan kepada Allah. Tapi di balik itu semua, status hukum zakat gaji itu seperti apa? Nah itu. Dulu sudah kita sampaikan, mungkin tidak perlu kita ulang lagi secara panjang lebar. Ini sesuatu yang diperdebatkan oleh para ulama. Gaji 4 juta, 5 juta bagi dipotong 2,5%. Apa dasar mewajibkan zakat orang yang dapat gaji 5 juta, 6 juta? Sementara yang itu saja tidak cukup. Nyoba kalin bekok 6 juta kok kali udah boleh. Tentu dapat bekok 72 juta. 72 juta setahun hanya, berarti sampai nisab ini. Ini tidak nampak 72 juta rupiah. Yang dikeluarkan zakat itu adalah yang harta yang kita miliki secara sempurna, nampak adanya harta itu dan kelebihan. Ada kelebihan dari kebutuhan kita. Itulah yang menjadi kewajiban zakat. Tapi dia lah dok perdar benar dapat aja ada ini. Nyepotong hati lalu makan. Lalu sampai gaji gak boleh lah kena potong tu apa aja. Ikhlaskan aja. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita dalam artian kita mentaati peraturan waliul amr. Tapi kalau saya secara pribadi untuk zakat gaji saya tidak setuju. Tengok dulu berapa gaji. Hitung kalau umpamanya gajinya 30 juta, kebutuhan sebulan 20 juta, berarti sisa 10. Yang 10 ini dikalikan 12, silakan. Berarti kelebihan dari kebutuhan baru dikali. Tapi kalau seluruh kontrak rumah setuju, SPP anak setuju, listrik. Kadang-kadang orang yang diwajibkan bayar zakat tadi itu 3 bulan nunggak SPP anak kadang. Maka kalau saya pribadi termasuk yang tidak setuju. Wallahu a'lam. Kebanyakan amil-amil yang di masjid itu hanya petugas pemungut zakat yang sifatnya sementara. Karena yang menunjuk adalah kadang ketua masjid rapat Ramadan mereka siapa kan waktu tunjuk panitianya kayaknya. Andaikan diserahkan zakat ke petugas zakat tadi, zakat fitrah mama atau kumpul zakat fitrah. Kok di Malion zakat fitrah tu. Awak ulang bayu lihat. Karena belum selesai. Tapi kalau kita serahkan ke amil yang benar-benar amil secara syar'i, kita serahkan zakat, hilang sudah tuh, tugas kita selesai. Sudah tunjuk lah. Karena amil adalah wal amilina 'alaiha. Maka Nabi menunjuk secara sah. Itu. Jadi tidak bisa disebut sebagai amil, tapi itu petugas pemungut zakat. Iya. Itu sebenarnya bagian dari kerja juga, bagian dari amil, bukan hanya mengambil tapi juga mendistribusikan. Maka kalau mau diakui sebagai amil, masuk Basnas. Nanti buat UPZ, unit pemungut zakat. Diatur oleh mereka. Zakat yang terkumpul nanti diserahkan ke Basnas. Dan nanti kita berikan nama-nama masyarakat kita yang berhak, mereka nanti memberikan. Kalau itu bisa, berarti dapat disebut sebagai amil karena memang ada hubungannya dengan apa istilah itu, keabsahan dia ditunjuk dalam memungut zakat.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nyampe kok pertanyaan do, bolehkah dia diberikan bagian dari zakat? Seperti nama amil. Saya pernah ketemu dengan mantan amil, banyak lo amil lo dapat daripada masyarakat. Umpama fakir miskinnya 50 orang, amil bertiga. Harta zakat yang dibagi 1 juta. Ikut diambil dek bekok lo 1/8 tu amil. 1 juta 1/8 berapa doh? Siapa yang jago matematika dia? 80 juta. Bagi bertiga, hanya bertiga amil. Yang fakir miskin jumlah 50 tadi. Ambil lo 1/8 bagi 50. Berapa? 80 juta 1/8 tadi. Bagi 50 orang. Lempe 2.000 dapat dia 1.000. Amil dapat sekian juta, fakir miskin. Itu mantan amil lu nyambut ke dalam. Inya dulu jadi itu. Jadi dianggap itu menjadi bagian dan dibagi 8 apa biasa 1/8 tuh. Kayaknya menyelai aja amil Idul Fitri yang miskin. Dapat satu nya 50 bekok nangkan dibagi 1/8 kau bagi 50 kau 1/8 je bagi 3 tentu banyak dapat dan bagi 3. Nah maka dalam persoalan ini kan kita benar-benar jangan hanya keuntungan dunia yang kita dapatkan, tapi sesuai atau tidak dengan panduan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa. Untuk zakat fitrah justru itu yang baik. Iya, kalau umpamanya kita yang mau membagi, jika kita memang mampu untuk menghitung-hitungnya, silakan. Jadi yang dikhawatirkan mereka awak tersalah bagi kan. Sekian harta bapu kan dikolong. Tapi kalau diserahkan kepada yang memang bagian itu, tentu dia tahu segini jumlah harta, maka seginilah yang akan dikeluarkan. Tapi sekiranya kita memang ingin mengeluarkannya langsung memberikan, insya Allah tanggung jawab kita bisa selesai. Apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah zaman Nabi tidak pernah dua pakai panitia-panitia. Bahkan diberikan waktu batas terakhir bayar zakat fitrah sebelum sholat dilakukan, supaya mereka bertemu langsung dengan orangnya dan terjalinlah di situ komunikasi keakraban bermasyarakat, karena dia yang langsung memberikan. Dan jangan salah. Nah, saya banyak dapat informasi yang seperti ini. Mohon maaf contoh, ada zakat fitrah ketika diserahkan oleh pribadi-pribadi ataupun oleh panitia-panitia tadi, tapi diberikan kepada yang tidak tepat sasaran. Jabatan jadi ukuran untuk dapat zakat fitrah, sehingga Pak RW nak banyak dapat zakat fitrah. Ini menjabat. Nya RW kayo ganti-ganti motor tapi itu berhak dapat zakat fitrah. Kok mama aku ndak siko kan. Cuma ada yang mencitur kamu dulu ditompeknya. RW kami Pak Ustaz ni PNS tinggi bangkainya. Nya Pak beda dapat zakat fitrah harinya. Nya de atena nama RW. Tentu itu bukan sesuatu yang tepat. Maka tu'matan lil masakin, tuhratan apa hadis itu zakat fitrah itu tuhratan lis saimin wa tu'matan lil masakin, membersihkan kebersihan jiwa bagi orang-orang berpuasa dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Maka zakat fitrah fokusnya memang ada pada fakir miskin, bukan karena faktor-faktor yang lain. Baik, masih ada? Kalau tidak kita tutup. Silakan.
Dan lebih elok jangan itu. Jangan-jangan pada saat itu dia benar-benar membutuhkan itu. Cala dipenuhi dulu kebutuhannya itu. Atau ben kayaknya dulu kokode kena utang aja. Tapi sampai dulu sampai kayaknya dia mengundurkan bayar hutang kan karena dia tidak punya. Kalau banyak tidak kan dia undur. Karena dia tidak punya itulah dia undur-undur bayar hutangnya. Akhirnya nilai dapat untuk beli bogir. Wak pasal lo beli hutang tak jadi dapat bogir. Jadi yang lebih baik tidak seperti itu. Berikan keringanan kepada dia. Kalau nado kini aiswak ya. Tapi zakat dan silakan untuk dimanfaatkan. Kok inyo bayu separuh ambil. Pemula sampai dia bu tang-tang cuannya separuh dulu ya ambil. Berarti itu sudah dari dia. Mungkin separuh yang sisanya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dia. Hanya ketika memang kita berikan kemudahan seperti itu, insya Allah nanti Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada? Apa? Hutang segitiga. Si B berhutangkan, si B kasih. Ya. Itu namanya kalau dalam bab fikih muamalah itu hiwalah, tahwil. Kita boleh memindahkan hutang. Si A berhutang 100.000 ke B. B berhutang pula 100.000 ke C. Ya kan? Nah, itu boleh tapi diberitahukan. Jan bayu yo utang ke dan lainnya ya. Tapi kayak yang tadi itu yang seharusnya yang tadi bayar kayaknya itu tahwil namanya itu. Tahwil memindahkan hutang. Dan itu dibolehkan tapi jelas. Sehingga itu tidak ditentu juga oleh tinggi urusan ini aja kan. Yang awak sudah tidak lagi karena kita sudah pindahkan. Karena dia punya kewajiban ke kita punya kewajiban kepada yang lain, maka dia yang mindahkan ke situ itu dapat dibenarkan. Tahwil namanya itu. Memindahkan hutang. Tapi harus boleh. Jangan cito berdua aja. Kalau cito berdua beko ambil semuanya. Ikon ndak ambil dah. Ndak. Harus jelas sehingga nanti tidak menimbulkan masalah. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat. Sesuai
Iya. Ada orang punya beberapa usaha, itu perlu ditengok nanti usahanya itu seperti apa. Umpamanya usaha dagang, ruko kok dagang. Ada bekok usaha ternak, sapi, kambing. Ada lagi nanti usaha dalam bentuk yang lain. Atau di Bayu cek ku aja, ndak asal. Nah, itu ada dulu nanti hitungan. Ada hitungan-hitungan yang wajib dia selesaikan. Umpama ternak punyanya sampai 10 ekor kambing, berarti perlu dia bayar 1. Yang ruko sebagai perdagangan berarti dihitung sebagai zakat perdagangan. Dia harus menghitung berapa modalnya, berapa keuntungan yang dia dapat. Kemudian disitulah ditengok berapa jumlah untuk kemudian dikeluarkan asetnya. Nah, kalau seandainya umpamanya dalam bentuk hasil uang semuanya, tapi berada dalam satu rekening, itu mungkin bisa. Dalam satu rekening, mau usaha siko diam, usaha sitan siko diam, dan semua dalam bentuk uang. Akhirnya tiap tahun deh, tong piti kok deh, dari semua hasil tadi dapat 1 miliar. Berarti kalau 25 juta, itu bisa. Kalau satu bentuk jenis, satu bentuk pengeluaran seperti itu. Tapi kalau berbeda-beda, mesti dihitung yang sesuai dengan hitungannya. Iya. Kalau satu rekening, berarti kan dia menghitung di satu rekening nih. Nanti ditumpuklah semuanya, lalu dikeluarkan. Yang ada di rekening ini merupakan usaha yang 1, 2, 3. Dagang sedompong kan, berarti dagang kan zakat perdagangan. Karena dia berada pada satu pintu, satu rekening, berarti itunya yang dikeluarkan, maka insya Allah itu bisa terwakili. Walaupun kalau ingin detailnya ya hitung yang ini berapa modalnya, berapa untung, ini berapa modal, berapa untung. Tapi kan karena dalam bentuk uang, berarti kan zakat uang. Bahkan ketika ada uang-uang lain di luar usaha yang tadi itu, tapi si 7 rekening, berarti termasuk dihitung, karena dia uang. Tiba-tiba dapat bonus dia ngomong, dapat bonus 50 juta, masuk ke rekening tuh, berarti dihitung sebagai zakat uang. Nah, kalau seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Tapi jika berbeda, maka harus berbeda pula hitungannya. Dia punya usaha ternak, berarti zakat ternak. Dia punya pula simpanan emas umpamanya, berarti ada zakat emasnya. Sekiranya seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang bisa mendatangkan ilmu, diberkahi oleh Allah. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru, itu karena kelemahan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar